Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfo dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program terbaru Kabar Gorontalo Sepekan edisi pertama. Program ini kami hadirkan untuk memberikan informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Gubernur minta Pohuwato aktifkan Siskamling cegah terorisme. Balit Palma siap dukung pengembangan kelapa di Gorontalo. Wakil Gubernur pastikan kesiapan lahan pembangunan secaba Gorontalo. Gubernur Gorontalo lantik 260 pejabat fungsional dan 16 P3K. Diskominfo kenalkan aplikasi display informasi digital. Rogumi robot guru multifungsi mahakarya siswa-siswi MTS Negeri 1 Kota Gorontalo. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie meminta masyarakat Pohuwato untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap terorisme. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan atau Siskamling. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie meminta masyarakat Pohuwato agar meningkatkan kewaspadaan terhadap terorisme. Salah satu caranya dengan mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan atau Siskamling sebagai salah satu langkah strategis yang bisa digalakkan masyarakat. Ide Rusli ini bukan tanpa alasan. Seperti yang diberitakan sebelumnya, Densus 88 Anti Teror Polri menangkap 7 orang terduga teroris di Kabupaten Pohuwato. Terdapatnya 7 orang yang masih kerabat dekat teroris yang betul-betul penduduk di Marisa. Saya ditelepon kiri kanan, ditanya yang di kiri kanan, tapi saja sudah ditangani oleh pihak Densus 88. Gubernur 2 periode ini menambahkan ditemukannya terduga teroris di Pohuwato cukup mencengangkan masyarakat luas. Karena memang Provinsi Gorontalo pernah mendapatkan penghargaan pemerintah pusat, khususnya dari Menko Polhukam terkait situasi daerahnya yang sangat kondusif dan aman. Selain pengaktifan kembali Siskamling, dalam rapim tersebut Rusli juga berpesan APBD 2021 Pohuwato harus terus pro rakyat. Terlebih di 2021 ini, Pohuwato akan dipimpin oleh Bupati yang baru. Mengingat 2 hari lagi Bupati Pohuwato Syarif Mbuinga dan Wakil Bupati Amin Haras akan menyelesaikan masa tugasnya. Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim melakukan kunjungan kerjanya ke Badan Penelitian Tanaman Palma Kementerian Pertanian di Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara beberapa hari yang lalu. Kunjungan ini bertujuan untuk menjalin kerjasama dalam pengembangan tanaman kelapa untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim melakukan kunjungan kerja ke Balai Penelitian Tanaman Palma Kementerian Pertanian di Manado, Sulawesi Utara pada Sabtu 13 Februari 2021. Kunjungan tersebut bertujuan untuk menjalin kerjasama dengan Balit Palma dalam pengembangan tanaman kelapa yang menjadi salah satu prioritas Pemprov Gorontalo dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Idris menuturkan kerjasama tersebut sangat dibutuhkan karena Balit Palma memiliki inovasi dan teknologi pendukung lainnya dalam pengembangan berbagai varietas kelapa. Menurutnya, inovasi dan teknologi itu akan mendukung upaya Pemprov Gorontalo dalam melakukan program peremajaan kelapa, perluasan tanam, hingga pengembangan varietas kelapa baru. Banyak sekali inovasi terobosan yang dilakukan oleh Balai Penelitian Tanaman Palma. Dan insya Allah ini nantinya kita akan tumbuh kembangkan di Provinsi Gorontalo. Ada 9
macam, di antaranya ada kurma, ada sawit, ada berbagai macam kelapa, dan tentunya saya harapkan ada kerjasama antara Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo dengan Balai Penelitian Tanaman Plasma. Pada kesempatan itu, Kepala Balit Palma Kementan Ismail Maskromo menyatakan kesiapan pihaknya untuk mendukung program peremajaan dan pengembangan varietas kelapa baru di Gorontalo. Ismail menilai Gorontalo memiliki potensi yang besar untuk pengembangan tanaman kelapa. Untuk pengembangan di Gorontalo, ke depan kita akan bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Gorontalo. Pak Wagub tadi kami sudah sampaikan bahwa kita akan mendorong untuk peremajaan ke depan, pengembangan kelapa-kelapa yang cepat berbuah, namun dia lambat bertambah tinggi. Salah satu varietas kelapa yang akan dikembangkan di Gorontalo adalah kelapa genjah pandan wangi. Kelapa pandan merupakan jenis kelapa eksotik yang dikonsumsi dalam bentuk kelapa segar. Jenis kelapa yang sudah bisa dipanen dalam waktu 2 hingga 3 tahun sejak ditanam ini sangat mendukung sektor pariwisata melalui penyediaan kelapa segar untuk memenuhi kebutuhan restoran dan destinasi wisata. Nah, insya Allah tahun 2021 ini kita kerjasama dengan Pak Ismail, Kepala Balai, kita akan mengembangkan kelapa pandan. Dan insya Allah kita 1000 cika tahun ini yang akan kita coba alokasikan sebar ke kabupaten kota, sehingga kita punya koleksi kelapa pandan juga. Dan ke depan juga tidak hanya sebatas kelapa yang eksotik seperti itu, kita terus melakukan peremajaan, rehabilitasi, dan perluasan areal tanam. Perluasan areal tanam yang 300 hektar itu? Yang kita tidak hanya 300 hektar, kita setiap tahun ada perluasan tanam sekitar 1.500 hektar. Setiap tahun. Pemerintah Provinsi Gorontalo tengah menyiapkan lahan untuk pembangunan sekolah calon Bintara di Desa Tabongo Barat, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo. Kesiapan lahan tersebut ditinjau langsung oleh Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim bersama Danrem 133 Nani Wartabone, Brigjen TNI Bagus Antono Kardito. Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim memastikan lahan yang disiapkan pemerintah Provinsi Gorontalo untuk pembangunan sekolah calon Bintara TNI Angkatan Darat telah siap digunakan. Hal itu diutarakannya usai meninjau lahan pembangunan secaba TNI AD yang berlokasi di Desa Tabongo Barat, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo pada Kamis 11 Februari 2021. Jadi hari ini ada pertemuan secara singkat antara Pemprov dengan Danrem, dengan pemilik lahan PT Tilata, dengan pemerintah kabupaten, dan juga dari kecamatan dan desa dan semua yang terkait. Pada intinya untuk lahan secaba dan juga pesantren sudah tuntas, dan insya Allah setelah itu akan diurus semua surat-suratannya. Di lahan hak guna usaha milik PT Tilata tersebut, selain akan menjadi lokasi pembangunan secaba, sebagiannya akan dimanfaatkan untuk pembangunan pesantren internasional. Secaba memperoleh alokasi lahan seluas 40 hektar. Idris menegaskan pembangunan secaba maupun pesantren internasional harus dipercepat. Menurutnya, secaba dan pesantren internasional keduanya sangat dibutuhkan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia yang menjadi program prioritas Pemprov Gorontalo. Kita harus memperlancar pembangunan secaba dan pesantren ini, karena ini adalah untuk kepentingan sumber daya manusia Provinsi Gorontalo. Jadi di Batu Daha ini ada secaba, ada pesantren, ada SPN. SDM ini adalah merupakan program unggulan kita. Apalagi ini untuk pesantren, ini untuk kepentingan umat kita.
Sebanyak 260 pejabat fungsional dan 16 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dilantik dan diambil sumpahnya oleh Gubernur Rusli Habibie pada Rabu kemarin. Pelantikan ini dirangkaikan dengan pengambilan janji ASN bagi 301 PNS dan P3K. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie melantik dan mengambil sumpah 260 pejabat fungsional dan 16 orang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo pada Rabu 17 Februari 2021 di Aula Rujab Gubernur. Melantik saudara-saudari sebagai pejabat fungsional di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo. 260 pejabat fungsional ini terdiri dari 15 tenaga kesehatan, 34 tenaga teknis, dan 211 tenaga guru. Dalam sambutannya, Rusli menyampaikan banyak harapannya untuk pejabat yang dilantik hari ini. Terlebih saat ini pegawai di Provinsi Gorontalo semakin banyak, yang artinya beban APBD lebih terasa, utamanya dalam pembiayaan gaji, TKD, makan minum, kegiatan, dan lain sebagainya. Jangan melihat pendapatan, tapi lihat ke belakang. Banyak sarjana yang ingin jadi ASN di Indonesia. Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo, Zukri Suratinoyo menyampaikan, dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, di mana menyebutkan bahwa setiap PNS wajib mengucapkan sumpah janji PNS, termasuk juga P3K saat diangkat menjadi pegawai. Mantan Kepala Biro Humas ini menambahkan, proses seleksi pengisian jabatan fungsional dilakukan dengan ketat, dikarenakan SDM yang nantinya berada di sana harus sesuai keahlian dan keterampilan yang dimiliki. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo menyajikan aplikasi display untuk penyebarluasan informasi. Aplikasi ini untuk pertama kalinya dikenalkan oleh Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Masran Rauf, akan menyajikan informasi dalam bentuk digital yang cepat, masif, dan mudah dicerna oleh masyarakat. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo menyajikan aplikasi display untuk penyebarluasan informasi. Aplikasi ini dikenalkan pertama kali oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, Masran Rauf. Dalam aplikasi ini akan menyajikan informasi dalam bentuk digital yang cepat, masif, dan mudah dicerna masyarakat. Inovasi layanan informasi digital ini ditunjukkan kepada Gubernur Gorontalo Rusli Habibie di Rumah Jabatan Gubernur usai pelantikan pegawai fungsional pada Rabu 17 Februari 2021. Masran Rauf menyampaikan aplikasi ini merupakan layanan digital yang menyediakan informasi kabar berita pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Provinsi Gorontalo. Tidak hanya itu, kebutuhan informasi masyarakat berupa layanan samsat, kepegawaian, statistik data, serta kebutuhan informasi publik lainnya dalam aplikasi ini. Dengan keterhubungan aplikasi ini dengan Videotron, maka aplikasi informasi terkait pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan akan dikelola dan didistribusikan lebih baik. Aplikasi digital media yang saat ini mulai akan kita display di seluruh front office OPD yang ada di Provinsi Gorontalo termasuk layanan publik. Artinya display aplikasi media ini akan secara langsung akan dilihat oleh masyarakat apa-apa yang menjadi berita hari ini. Dan ini secara real time akan secara simultan di display sehingga pada saat masyarakat butuh informasi melalui samsat,
melalui kepegawaian, urusan kepegawaian, dan urusan-urusan lain yang terkait dengan kebutuhan masyarakat, layanan masyarakat, kami akan penuhi di display ini. Display ini akan ditempatkan di seluruh tempat-tempat layanan umum, sehingga memungkinkan masyarakat yang butuh informasi secara langsung dapat melihat display ini. Di sini ada display statistik, data. Kami akan sajikan juga termasuk informasi-informasi layanan lain yang akan dibutuhkan oleh masyarakat luas. Pengembangan aplikasi ini akan diintegrasikan dengan teknologi terkini, termasuk melalui telepon seluler. Mitra Kominfo, tidak terasa sudah beberapa menit saya menemani Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Untuk menutup edisi kali ini, saya akan sajikan berita berasal dari MTS Negeri 1 Kota Gorontalo yang telah meraih banyak prestasi baik di kancah nasional maupun internasional. Semoga beberapa informasi yang telah kami sajikan dapat bermanfaat bagi Mitra Kominfo dimanapun Anda berada. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan aktifkan notifikasi di bawah ini. Saya Mila dan tim undur diri, sampai jumpa. Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo merupakan salah satu sekolah jenjang dasar pada pendidikan formal yang terletak di Jalan Poigar, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo. Madrasah yang dipimpin oleh Bapak Karjanto ini memiliki visi mewujudkan madrasah yang islami, inovatif, populis, dan berkualitas. Ada satu hal yang membuat madrasah ini lain daripada yang lainnya. Sesuai dengan visi sekolah MTSN 1 Kota Gorontalo ingin mewujudkan pendidikan dengan berbasis riset. Madrasah berbasis riset adalah inovasi yang dikembangkan oleh Kementerian Agama. Inovasi ini dilakukan bekerja sama dengan Pusat Penelitian Metalurgi, Material Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan Nanocenter Indonesia. Madrasah penyelenggara riset adalah apresiasi dari Kementerian Agama Republik Indonesia atas prestasi yang telah dicapai dan diraih oleh keluarga besar MTSN 1 Kota Gorontalo. Berkat kerjasama dan semangat keluarga besar MTSN 1 Kota Gorontalo, madrasah penyelenggara riset ini bisa meraih beberapa prestasi baik di kancah nasional maupun internasional. Terlebihnya lagi, MTSN 1 Kota Gorontalo mendapatkan dukungan dari Gubernur Gorontalo Rusli Habibie. Dengan bangga beliau berharap MTSN 1 Kota Gorontalo akan melahirkan generasi teknokrat terbaik sebagaimana yang dicita-citakan Presiden ketiga almarhum B.J. Habibie yang ingin melahirkan 1000 Habibie di Indonesia. Saya selaku gubernur berharap kalian akan lahir sebagai generasi teknokrat terbaik yang akan melanjutkan menghasilkan karya dan mengharumkan nama bangsa Indonesia, khususnya Provinsi Gorontalo. Karena cita-cita Pak Habibie ketika beliau masih hidup, beliau akan ingin melahirkan ada 1000 Habibie di Indonesia, khususnya dari Gorontalo. 3 siswa MTSN 1 Kota Gorontalo yakni Ihwanul Alif Yunus, Azkia Muftia Rahman, dan Dayanara NR Hemeto berhasil menorehkan prestasi pada ajang Kaohsiung International Inventation dan Design Expo pada tahun 2020 yang digelar di Taiwan. Robot karya siswa MTSN 1 Kota Gorontalo yang diberi nama Robot Guru Multifungsi atau Rogumi meraih medali emas pada kompetisi yang diikuti oleh 26 negara. Rogumi kembali mengukir prestasi pada Madrasah Robotic Competition yang berlangsung di Bekasi, Jawa Barat. Pada ajang yang digelar dari tanggal 2 hingga 4 Februari 2021 itu, robot karya siswa MTSN 1 Kota Gorontalo meraih juara ketiga nasional di bidang kreatif untuk kategori The Best Design.
Rogumi adalah salah satu inovasi yang berawal dari ide siswa-siswi MTSN 1 Kota Gorontalo. Berawal dari berdiskusi, ide ini selanjutnya disampaikan kepada pembina kelompok riset dan disampaikan kepada pimpinan-pimpinan madrasah untuk direalisasikan. Nah, mereka memberikan sebuah ide, buah pemikiran mereka, yaitu yang ada hubungannya dengan pandemi saat ini yang ada di bidang pendidikan, dengan memberikan sebuah solusi untuk menggantikan peran guru di dalam kelas apabila guru tersebut berhalangan datang ke sekolah atau sakit. Jadi prosesnya ini mereka berdiskusi mencarikan sebuah ide tersebut, kemudian mereka menyampaikan ke saya, dan tentunya saya merespon bagus dengan apa yang telah mereka berikan ide tersebut, dan langsung saya berkoordinasi dengan pimpinan saya. Setelah akhirnya ide ini diterima, tibalah saat untuk menyiapkan segala komponen yang dibutuhkan. Komponen utama dari robot ini adalah Arduino Uno atau board microcontroller berbasis Atmega 328 yang berfungsi sebagai pusat pemroses input sinyal elektronik menjadi output sinyal elektronik yang dibutuhkan. Perakitan Rogumi ini dimulai dari mempelajari sketch program yang nantinya akan ditanamkan pada Arduino Uno. Komponen Arduino Uno dihubungkan ke rangkaian elektronik agar bisa membaca input, memprosesnya, dan kemudian dapat menghasilkan keluaran sesuai yang diinginkan oleh pengguna. Untuk proses selanjutnya dipasangkan transmisi Arduino Uno. Fungsi utama dari Rogumi adalah untuk mensterilkan ruangan dengan menyemprotkan disinfektan dan sinar UV sebelum digunakan tanpa harus disentuh atau bisa dikendalikan dari jarak jauh. Sesuai dengan nama robot tersebut, tidak hanya untuk mensterilkan ruangan, Rogumi juga ditambahkan fitur-fitur lainnya untuk membantu komunikasi antar siswa dan guru. Contohnya Google Meet untuk membantu kegiatan belajar mengajar saat seorang guru berhalangan untuk masuk kelas, serta dilengkapi dengan CCTV dan mini proyektor. Selain itu ada pula fitur tambahan seperti rak buku. Seluruh aktivitas Rogumi ini dapat dikendalikan melalui remote control. Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi seluruh sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Di sektor pendidikan, pemerintah meniadakan pembelajaran tatap muka di seluruh jenjang sekolah yang diganti dengan sistem belajar dari rumah. Namun kendala tersebut tidak menyurutkan semangat guru, siswa, orang tua, dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan dalam menjaga kualitas pendidikan, khususnya di Provinsi Gorontalo. Kendala pembelajaran dalam masa pandemi menjadi motivasi dan penyemangat untuk tetap meraih prestasi. Hal itu dibuktikan oleh para siswa Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo yang berhasil menorehkan prestasi dan mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah internasional.